Bab 147, Perkasa Api Iblis, 3. Absolute Heaven tiba-tiba terkejut karena dia melihat api biru jernih melayang di atas telapak tangan si Feng. Meskipun nyala api ini terlihat sangat kecil, panas yang dihasilkannya sangat panas. Dalam sekejap, dia sudah bisa merasakan mulutnya mengering. Namun, karena panah itu nol, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya. Dalam sekejap, api iblis biru es menutupi seluruh tubuh si Feng, mengubahnya menjadi seorang pria yang terbakar. Belati dingin itu tiba-tiba menusuk punggung si Feng. "Kamu sudah bisa bergerak?" Absolute Heaven sangat terkejut. Bagi seorang ahli tingkat atas seperti dirinya, ia memiliki pemahaman yang sangat tepat waktu. Paling buruk, hanya ada kesalahan 0,1 detik. Absolute Heaven jelas merasa bahwa durasi 6 detik untuk kunci kematian belum berlalu. Namun, si Feng masih bisa menggunakan defensive blade untuk memblokir langkah finishingnya, Eviscerate. "Apakah kamu tidak bersenang-senang memukuliku sekarang?" Si Feng mengungkapkan senyum tipis. Dengan dingin berkata, "Sekarang giliranku sekarang." Memegang Abyssal Blade, yang ditutupi oleh lapisan api biru jernih, si Feng menggunakan chop, dan Abyssal Blade berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala saat menghantam Absolute Heaven. "Kamu memiliki kurang dari 500 HP yang tersisa sekarang. Apakah kamu pikir kamu dapat mengalahkan aku?" Absolute Heaven mencibir, membalas. Begitu kedua senjata bertabrakan, jejak kejutan segera muncul pada ekspresi dingin Absolute Heaven. Seolah-olah lawan yang dia hadapi saat ini bukan si Feng, tapi beruang Humongous. Kekuatan si Feng telah benar-benar mematikan lengannya, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Ketika Absolute Heaven bertukar gerakan dengan si Feng sebelumnya, kekuatan si Feng belum begitu menakutkan. Namun, sekarang dia telah mengubah dan meningkatkan sebagian besar peralatannya, meningkatkan atributnya dengan lompatan besar. Dia tidak hanya melampaui si Feng, tetapi kesenjangan di antara mereka entah bagaimana menjadi lebih lebar. Sekarang dia telah gagal menyergap si Feng, sudah tidak mungkin baginya untuk membunuh si Feng dalam konfrontasi langsung. Dia hanya bisa dengan sabar menunggu kesempatan berikutnya. Setelah memaksa Absolute Heaven mundur, si Feng dengan cepat mengeluarkan ramuan generasi dasar dan meminumnya. Dengan sangat cepat, HP si Feng pulih lebih dari 700 poin. "Surga mutlak, sepertinya kamu hanya sebesar ini. Kamu telah gagal membunuh aku dalam kedua penyergapan kamu, jadi sekarang giliran aku untuk membalas dendam. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri dari aku hari ini." Si Feng mengungkapkan senyuman yang tenang saat dia memandang Absolute Heaven, yang saat ini dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak bisa tidak mengagumi, dan mengakui, bahwa kemampuan pembunuhan Absolute Heaven sangat kuat. Absolute Heaven tidak hanya berhasil bertahan dan melacak si Feng ke tempat ini. Ia bahkan berhasil mengatur penyergapan saat si Feng mengendurkan penjagaannya selama pertempuran melawan Hippo yang berkulit baja. Akibatnya, Absolute Heaven hampir berhasil membunuhnya. Sayangnya, Absolute Heaven tidak tahu bahwa Ice Blue Devil Flame telah memperkuat tubuh si Feng, sedikit mengurangi durasi kunci kematian padanya. Kalau tidak, dia akan benar-benar selesai. Sekarang setelah dia kembali normal, dia menggunakan Flame Iblis Biru Es untuk membantunya. Peningkatan kerusakan 20% bukan masalah tertawa. "Lelucon yang sangat. Kamu hanya berhasil hidup saat ini karena keberuntungan. Aku pasti akan membunuhmu saat kita bertemu lagi."
Adapun kamu ingin tetap di sini, kamu tidak bisa melakukannya terakhir kali, dan kamu juga tidak akan bisa melakukannya saat ini. Absolute Heaven merasa bahwa si Feng terlalu sombong, berani menyatakan bahwa ia bisa membunuhnya. Kemarahan dalam hatinya terbakar dari kata-kata si Feng. Dia dalam hati bersumpah untuk membentuk rencana yang lebih menyeluruh untuk benar-benar mengalahkan si Feng di waktu berikutnya. Kakak Feng, aku akan bantu. Pada saat itu, penglihatan Blackie akhirnya dipulihkan. Dia marah menatap Absolute Heaven, bersiap untuk menggunakan Evil Whip-nya. Si Feng melambaikan tangannya, berkata sambil tertawa, tidak perlu. Melawan dia, aku sendiri sudah cukup. Saudara Feng, dia adalah seorang asasin, dia pasti memiliki banyak keterampilan menyelamatkan nyawa. Kecepatannya juga sangat cepat. Jika dia berhasil melarikan diri, apa yang harus kita lakukan jika dia kembali untuk menyergap kita lagi? Blackie telah melihat di hadapan segudang keterampilan melarikan diri asasin. Jika tidak dilawan dengan benar, seseorang akan benar-benar tidak berdaya melawan seorang asasin. Tenang, dia tidak bisa pergi. Baik-baik saja maka. Karena si Feng bersikeras, Blackie hanya bisa memutuskan untuk menonton. Alasan mengapa si Feng menyuarakan kata-kata itu adalah untuk mengagitasi dan memprovokasi surga absolut. Ketika berhadapan dengan para ahli seperti Absolute Heaven, tidak mudah untuk membunuh mereka. Berhadapan dengan para ahli seperti itu, yang pertama perlu menyerang mereka secara emosional, memprovokasi mereka dan membuat keadaan pikiran mereka berantakan. Sebelum mencari celah atau titik lemah. Brad, kamu pasti punya mulut besar. Aku ingin melihat bagaimana kamu bermaksud memblokir jalan aku, Absolute Heaven berkata dengan mencibir, amarah menyelimuti ekspresinya. Kita akan tahu begitu kita mencoba, si Feng mengungkapkan senyum tenang. Dia mengaktifkan Wind Blade, tubuhnya menusuk ke arah Absolute Heaven. Awalnya, kecepatan si Feng sudah sangat cepat. Sekarang, dengan Wind Blade diaktifkan, kecepatan si Feng berada di level Noder keseluruhan. Dia tiba di depan Absolute Heaven dalam sekejap, 6 gambar pedang segera menusuk ke titik-titik vital Absolute Heaven. Sangat cepat, Absolute Heaven kagum, buru-buru menggunakan belati untuk memblokir serangan. Peng, peng, peng. Dengan kekuatan tambahan dari Ice Blue Devil Flame, serangan si Feng bukanlah sesuatu yang Absolute Heaven dapat dengan mudah memblokir. Segera, Absolute Heaven berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia mati-matian memblokir dan menghindari serangan si Feng, dan dia dipaksa mundur dengan setiap serangan berturut-turut. Setelah bertukar beberapa gerakan tanpa menggunakan keterampilan apapun, Absolute Heaven dikejutkan sekali oleh si Feng. Akibatnya, Absolute Heaven kehilangan lebih dari 300 HP dalam sekejap. Sialan, awalnya, Absolute Heaven hanya dimaksudkan untuk bertukar beberapa gerakan dengan si Feng, menghilangkan kesombongan si Feng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia malah akan dipaksa mundur terus-menerus. Namun, harga dirinya sebagai ahli tidak mau mengakui bahwa dia benar-benar kalah melawan si Feng dalam pertukaran normal. Melihat pedang yang menyala akan mengenai dia, Absolute Heaven mengertakkan giginya, menggunakan skill block untuk bertahan melawan serangan ini. Jika dia menerima serangan lain dari pedang menyala itu, maka dia akan sangat kehilangan nyawanya. Tidak bagus, saatnya pergi. Kesenjangan antara atribut dan kekuatan serangan kami terlalu lebar. Setelah memahami si Feng, ia dengan jelas memahami kesenjangan antara mereka berdua. Itu terutama benar untuk api biru jernih itu.
Setiap kali peralatannya bersentuhan dengannya, daya tahannya akan terus turun. Meskipun belati peringkat rahasia peraknya lebih baik, hanya kehilangan sedikit daya tahan dengan setiap bentrokan. Baju besi yang ia peroleh dengan banyak kesulitan hanya dari peringkat misterius besi. Hanya satu tusukan dari pedang Si Feng telah mengurangi lebih dari 1/4 dari total daya tahan armor. Jika situasi ini berlanjut, maka semua perlengkapannya akan segera menjadi sia-sia. Tanpa atribut yang disediakan oleh peralatannya, dia pasti akan mati di bawah pedang Si Feng. Karenanya, ia segera berbalik dan berlari. Kamu tidak bisa melarikan diri. Si Feng memberi Absolute Heaven tidak ada peluang sama sekali, mengaktifkan Windwalk segera. Secepat hantu, Si Feng menyusul dengan Absolute Heaven dalam sekejap mata. Dia kemudian melepaskan kekuatannya yang paling kuat, menciptakan 16 gambar pedang dalam sekejap mata. Gambar pedang sepenuhnya mengelilingi Absolute Heaven, api yang dilepaskan oleh mereka tampak seolah-olah mereka dimaksudkan untuk melahap Absolute Heaven. Surga mutlak sangat terkejut. Tidak ada cara sama sekali baginya untuk menghentikan begitu banyak gambar pedang. Dia kemudian buru-buru mengaktifkan Wind Steps, menggunakan 1 detik tak terkalahkan untuk memblokir semua serangan yang masuk. Dengan kecepatannya sangat meningkat, dia segera memasuki mode stealth. Aku berkata, kamu tidak bisa pergi. Si Feng segera melompat. Danau perak di tangannya melepaskan kekuatan api dan guntur menuju jalan kemajuan Absolute Heaven. Absolute Heaven tahu bahwa gerakan Si Feng ini sangat kuat. Dia segera menggunakan Vanish, 1 detik tak terkalahkan yang memungkinkannya untuk menghindari kerusakan, dan efek pingsan dari ledakan api guntur. Setelah berhasil memblokir ledakan api guntur, Absolute Heaven tidak lagi memiliki keterampilan menyelamatkan jiwa di gudang senjatanya. Sama seperti terakhir kali, dia siap untuk melompat ke pohon, mengibas pengejaran Si Feng. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat melompat atau bergerak. Tidak diketahui kapan itu terjadi, kedua kakinya telah membeku, dan bahkan sosoknya pun terungkap. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak bisa melarikan diri. Si Feng sangat puas dengan efek Frost Grenade. Sekali lagi, dia mengirim 16 gambar pedang menikam Absolute Heaven. Kali ini, Absolute Heaven hanya bisa mati-matian menghentikan serangan yang masuk dengan belati. 2 pedang, 4 pedang, 6 pedang. Pada saat Absolute Heaven memblokir pedang ke-11, dia tidak lagi bisa mengikuti gambar pedang yang tersisa. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika gambar pedang menusuknya, kerusakan lebih dari -300 poin, dan bahkan -400 poin, muncul di atas kepalanya, satu demi satu. Apalagi daya tahan peralatan di tubuhnya turun drastis. Pada saat HP Absolute Heaven mencapai 0, semua peralatan di tubuhnya berubah menjadi mengikis. Absolute Heaven menderita sakit hati yang tak tertandingi, menggertakkan giginya. Semua peralatan ini dikumpulkan olehnya, satu persatu, setelah menghabiskan banyak waktu. Namun, mereka semua dihancurkan sekarang. Satu-satunya hal yang dia bisa bersuka cita adalah bahwa 2 belati peringkat rahasia perak, yang sama berharganya dengan hidupnya sendiri, tidak dihancurkan. Segera setelah itu, mayat Absolute Heaven jatuh ke tanah, ekspresi keengganan ditampilkan di wajahnya. Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan pergi. Senjatamu, aku akan dengan senang hati menerima. Si Feng memandang ke arah belati berwarna perak yang dijatuhkan Absolute Heaven sambil tersenyum, mengambilnya.
Bab 148, Dunia Bawah. Surga mutlak menghilang bersama angin setelah dia mati. Si Feng bermain-main dengan belati Absolute Heaven terjatuh. Ujung bilahnya tampak mampu mengiris udara. Sebuah belati dengan tingkat ketajaman sedemikian rupa jelas merupakan barang yang jarang terlihat. Blade of Assassination. Si Feng melihat pengantar belati, menemukan bahwa senjata itu sebenarnya merupakan item eksklusif untuk assassins. Bilah pembunuhan. Belati, peringkat rahasia perak. Level 8. Attack power plus 51. Kekuatan plus 5. Agility plus 12. Kecepatan serang plus 2. Daya tahan 35/60. Keterampilan pasif tambahan. Sharp Edge, serangan memiliki peluang 15% untuk menyebabkan efek armor break, mengurangi pertahanan target sebesar 50% selama 10 detik. Tidak bisa ditumpuk. Pembatasan kelas, pembunuh. Dengan kekuatan serangan dan kelincahan yang begitu tinggi, tidak heran Absolute Heaven mampu menangani kerusakan besar-besaran pada si Feng. Blade of Assassination ini adalah senjata pembunuhan yang sepenuhnya dibuat untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan pengguna. Itu pasti senjata yang disukai untuk assassins tipe agility. Berdasarkan estimasi si Feng, Blade of Assassination bernilai setidaknya 1 koin emas. Dengan kematian ini, Absolute Heaven mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama sebelum dia bisa pulih. Si Feng memandang Blade of Assassination, senyum terpampang di wajahnya. Sebelumnya, si Feng masih merasa khawatir terhadap Absolute Heaven terus mengikutinya berkeliling dan tiba-tiba menyerangnya. Sekarang si Feng menggunakan api iblis biru es untuk memberikan Absolute Heaven pemukulan menyeluruh. Tidak hanya Absolute Heaven kehilangan level, semua peralatan di tubuhnya juga hancur. Absolute Heaven bahkan menjatuhkan bilah pembunuhannya setelah sekarat. Itu akan menjadi waktu yang lama sebelum dimungkinkan bagi Absolute Heaven untuk datang mencari masalah lagi. Kakak Feng, kamu terlalu luar biasa. Kamu seperti inkarnasi Dewa Api tadi. Hanya melihat dari jauh, aku sudah bisa merasakan diri aku terbakar. Aku tidak berpikir bahwa pendekar pedang akan memiliki keterampilan seperti itu. Jika aku tahu tentang itu sebelumnya, aku akan memilih untuk bermain sebagai pendekar pedang juga. Jika aku menggunakan keterampilan ini untuk mengambil anak ayam di masa depan, aku pasti akan menangkap satu dengan setiap kail yang aku kirim. Blackie dengan bersemangat berlari ke si Feng, matanya dipenuhi dengan iri yang tak ada habisnya ketika dia melihat Ice Blue Devil api menutupi tubuh si Feng. Adapun masalah si Feng berhasil membunuh Absolute Heaven, Blackie tidak memperhatikannya sama sekali. Di mata Blackie, meskipun Absolute Heaven memang ahli, dia masih saja pemain elit Martial Union. Si Feng bisa membunuhnya semua terlalu normal. Di sisi lain, api biru jernih tampak elegan di sekitar si Feng adalah masalah yang benar-benar mengejutkan. Mendengar Blackie menggambarkan api iblis biru es sebagai alat untuk menjemput anak perempuan, si Feng menjadi terdiam. Dia tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Blackie setiap hari. Nyala api ini bukan keahlian pendekar pedang. Ini adalah api misterius, dan dapat meningkatkan kerusakan serangan pemain, si Feng menjelaskan. Api misterius. Wajah Blackie dipenuhi dengan kebingungan. Meskipun Blackie tidak tahu apa itu misterius api tetapi mendengar bahwa itu dapat meningkatkan kerusakan serangan pemain menegaskan itu pasti barang yang sangat berharga. Melihat bahwa si Feng memiliki barang seperti itu, bukannya menjadi iri, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Dengan api misterius,
Si Feng bisa menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat siapa yang masih berani menggertak mereka. Pada saat ini, Lonely Snow juga bergegas setelah selesai mengambil barang rampasan dari rawa Hippos. Ketika dia melihat bahwa seluruh tubuh si Feng tertutupi oleh api, mengeluarkan suhu yang sangat panas dan bahwa si Feng bahkan mampu mengendalikan api biru jernih yang sangat indah ini. Dia juga menjadi sangat terkejut. Dia hampir menganggap si Feng sebagai kelas tersembunyi. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Blackie, Lonely Snow juga mengerti betapa berharganya dan kuatnya flame iblis biru es. Api Ice Blue Devil pasti adalah salah satu rahasia si Feng. Jika orang lain mengetahui tentang rahasia ini, pasti akan ada banyak pemain yang ingin mendapatkan Ice Blue Devil Flame. Selain itu, si Feng yang bersedia berbagi rahasia ini dengan mereka menunjukkan betapa dia mempercayai mereka. Hanya sepotong kepercayaan ini saja sudah cukup untuk membuat Lonely Snow merasa bahwa itu layak diperjuangkan untuk si Feng. Jangan mengobrol untuk saat ini. Kita harus menyingkirkan kuda Nil berkulit baja dan cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Setelah Absolute Heaven hidup kembali, dia mungkin memberitahu pemain lain dari Martial Union untuk datang ke sini dan mengelilingi kita. Si Feng tidak lagi melanjutkan menjelaskan. Berbalik dan menyerbu menuju Hippo yang berkulit baja. Blackie tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama juga. Dia mulai melantunkan mantra, membantu si Feng menyerang dan membatasi Hippo yang berkulit baja. Meskipun Hippo yang berkulit baja memiliki HP dan pertahanan yang tinggi, dengan jarak pandang yang pendek, ia ditakdirkan untuk menjadi pembunuhan yang mudah bagi si Feng. Apa yang perlu dilakukan si Feng sekarang adalah untuk mengisi dan keluar semua untuk menangani kerusakan. Setelah mengeluarkan semua keterampilannya, dia kemudian berbalik untuk melarikan diri. Sementara itu, Blackie akan mati-matian menyerang dari kejauhan, dan selama si Feng selesai menggunakan semua keahliannya. Blackie akan menggunakan Evil Whip untuk membatasi Hippo yang berkulit baja. Lonely Snow kemudian akan menggunakan Chase and Break sebelum melarikan diri juga. Setelah si Feng lebih dari 25 meter jauhnya dari Hippo yang berkulit baja, Hippo yang berkulit baja akan kehilangan target dengan tergesa-gesa. Ketika cooldown untuk keterampilan si Feng berakhir, ia kemudian akan melanjutkan dengan pemboman lagi, mengulangi siklus itu lagi. Kali ini, si Feng tidak menyembunyikan kekuatannya. Dia segera menggunakan Ice Blue Devil Flame, meningkatkan output damage sebesar 20%. Secara bersamaan, kekuatan keterampilan tipe es dan api meningkat sebesar 40%. Dengan peningkatan seperti itu, kerusakan si Feng terhadap Hippo yang berkulit baja langsung melonjak. Bahkan serangan normalnya dapat menangani sekitar 50 hingga 60 kerusakan sekarang. Adapun Thunder Flame Explosion, skill itu bisa menyebabkan lebih dari 400 kerusakan pada Hippo yang berkulit baja. Bahkan jika Hippo yang berkulit baja memiliki HP tinggi, itu masih menurun dengan panik di bawah serangan ganas. Beberapa menit kemudian, Hippo yang berkulit baja mengeluarkan pekikan darah yang menggumpal saat tubuhnya jatuh ke tanah dengan ledakan. Itu menjatuhkan 4 item dan memberi EXP dalam jumlah besar setelah meninggal. Di antara 4 item, 2 di antaranya adalah level 15 bronze equipment, sedangkan item yang tersisa adalah tier 1 strength gemstone dan material leatherworking berperingkat bronze. Efek dari Shadow's Blessing sepenuhnya ditampilkan di sini. Kalau tidak, selain memberikan banyak EXP,
elit level 15 paling banyak akan memberikan sepotong peralatan dan beberapa bahan saja. Ayo pergi ke tempat lain untuk membunuh Swamp Hippos. Setelah membunuh hippo yang berkulit baja, si Feng membawa Blackie dan Lonely Snow ke tempat penggilingan lainnya. Rawa senyap berukuran sangat besar. Ukurannya setidaknya 2-3 kali dari lembah Gale. Sementara itu, habitat hippos rawa mengambil 1/10 dari seluruh rawa diam. Selain itu, mereka tersebar di seluruh rawa yang sunyi. Dengan 1 hingga 200 anggota Martial Union, akan sulit sekali bagi mereka untuk menemukan pesta Si Feng dengan sukses. Selain itu, Si Feng sangat akrab dengan rawa senyap. Dia pernah tinggal di tempat ini selama lebih dari 20 hari dalam kehidupan sebelumnya. Jadi dia tahu lokasi mana yang memiliki jumlah tertinggi Swamp Hippos dan juga lokasi dengan tingkat respawn tercepat. Si Feng juga tahu lokasi menelurkan untuk monster elit di Silent Swamp. Namun, dengan kekuatan 3 kelompok mereka sekarang, satu-satunya monster elit yang bisa mereka tangani adalah hippo yang berkulit baja. Karena monster elit lainnya tidak memiliki kelemahan yang jelas. Jika mereka melawan monster elit ini, mereka harus mengambil risiko hidup mereka melakukannya. Naik level di tempat ini terlalu luar biasa. Awalnya, aku berpikir bahwa kecepatan leveling di Gale Valley sudah sangat cepat, tetapi setelah datang ke tempat ini kurang dari 2 jam. Aku sudah berhasil mencapai level 9. Jika kita ingin melanjutkan tren ini, dalam waktu 3 jam, aku pasti akan mencapai level 10 dan bisa memasuki kota Sungai Putih. Dengan kecepatan ini, para elit dari guild-guild besar itu mungkin baru saja mencapai level 9. Blackie dengan gembira berkata, jika Kola dan yang lainnya tidak mati dan bersama kita sekarang, kita 6 akan dapat memasuki kota Sungai Putih hari ini. Menjadi pihak pertama yang memasuki kota Sungai Putih. Petik 2. Lonely Snow mengangguk, menyetujui pernyataan Blackie. Dia juga tidak bisa membantu tetapi mengakui perasaan menyegarkan memiliki kekuatan Feng Feng meratakan mereka. Kecepatan leveling ini setidaknya 10 kali lebih cepat daripada pemain lain. Bahkan jika Martial Union mengepung mereka dan membunuh mereka sekali sekarang, dengan Si Feng yang membawa mereka, mereka akan dengan cepat memulihkan kehilangan mereka. Mereka tidak perlu takut berkonfrontasi dengan persekutuan besar seperti Martial Union sama sekali. Kota Daun Merah, permukiman kumuh. Absolute Heaven saat ini meminum kesedihannya di Enchanted Bar. Ketika yang lain melihat surga mutlak, mereka semua dengan patuh menjauhkan diri ke sudut, tidak berani mendekatinya sama sekali. Alasannya adalah karena gelombang niat membunuh yang memancar dari Absolute Heaven. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan kontak dengan aura itu. Mengutuk, aku membuat kerugian besar kali ini. Cepat atau lambat, aku pasti akan membalas dendam. Meskipun Absolute Heaven tidak merasa sedih atas kehilangan levelnya, itu adalah cerita yang berbeda untuk peralatan yang hilang. Itu terutama berlaku untuk Blade of Assassination. Selama dia meluangkan waktu, dia bisa dengan mudah mengejar EXP. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk peralatan. Itu terutama berlaku untuk peralatan papan atas. Peralatan tingkat atas itu hanya dapat diperoleh melalui membunuh monster atau melakukan pencarian tingkat tinggi. Mereka bukan sesuatu yang bisa diperoleh dalam waktu singkat. Peluang juga dibutuhkan untuk mendapatkannya. Hanya apa api biru jernih itu? Setelah melengkapi senjatanya, dia benar-benar bisa menghancurkan peralatan besi misteriusku dengan begitu mudah.
dan bahkan sangat mengurangi daya tahan senjata-senjata perakku. Memanggil api iblis biru es yang mengelilingi tubuh si Feng, Absolute Heaven tidak dapat membantu tapi bergidik ketakutan. Bagi setiap pemain, penghancuran peralatan mereka jauh lebih menakutkan daripada menghadapi kematian itu sendiri. Hanya dengan mempertimbangkan masa depan, setiap kali dia bertarung dengan si Feng, dia sekali lagi akan mempertaruhkan kemungkinan semua peralatan topnya yang susah payah dihancurkan. Benar-benar mimpi buruk. Brother Absolute Heaven, lama tidak bertemu. Aku melihat bahwa kamu masih suka minum seperti biasa. Seorang pria berjanggut pendek mengenakan jubah hitam ketika dia duduk berhadapan dengan Absolute Heaven. Southwolf, mengapa kamu punya waktu untuk mencari aku? Ketika Absolute Heaven memandang orang yang berbicara kepadanya, sikap acuh tak acuh sebelumnya benar-benar hilang. Tentu saja, ini untuk memberi selamat padamu, kata pria bernama Southwolf sambil tertawa. Bukankah kamu selalu ingin bergabung dengan Underworld? Saat ini, para petinggi telah menyadari potensi kamu, dan kamu sudah memiliki hak untuk menjadi anggota luar Underworld. Di masa depan, kamu juga akan menjadi salah satu anggota Underworld. Aku pikir kamu harus tahu apa artinya ini, bukan? Petik 2. Apa? Aku lulus ujian? Absolute Heaven hampir melompat karena kegembiraan. Rasa frustrasi dan depresi yang dirasakan Absolute Heaven karena terbunuh oleh si Feng sebelum segera disapu bersih. Dia tidak lagi keberatan dengan hilangnya Blade of Assassination, karena tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bisa bergabung dengan Underworld. Untuk bergabung dengan Underworld, Absolute Heaven telah menghabiskan 3 tahun penuh menjalani lebih dari selusin penilaian dan tes. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan pengakuan Underworld, secara resmi menjadi salah satu anggota luar Underworld. Underworld adalah organisasi yang sangat misterius. Kekuatannya di dunia nyata sangat mengerikan. Sumber daya, pengaruh, dan informasi yang dimilikinya bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang luar. Hanya berdasarkan pada beberapa identitas dari anggota luar dunia bawah yang diketahui Absolute Heaven sudah cukup untuk mengejutkannya. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, Underworld mulai berinvestasi ke dalam game realitas virtual sekitar 10 tahun yang lalu. Untuk bergabung dengan Underworld, Assassin dunia nyata, Absolute Heaven, juga mulai bermain game realitas virtual. Saat ini, Underworld memberikan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap domain dewa. Karena itu mengapa Absolute Heaven memutuskan untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya ke dalam domain dewa. Sekarang dia akhirnya berhasil menjadi anggota luar Underworld, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Absolute Heaven, bukankah kamu level 9 terakhir kali aku melihatmu? Kenapa kamu level 8 sekarang? Kamu tidak mungkin terbunuh oleh seorang pemain, bukan? Lelaki bernama Southwolf bercanda saat dia menenggak minumannya. Dia sangat jelas tentang kekuatan Absolute Heaven. Absolute Heaven jelas adalah assassin tingkat atas. Terlebih lagi, peralatan yang ada padanya memiliki kualitas yang sangat baik, dan dia bahkan memiliki senjata rahasia perak. Dia juga belajar banyak keterampilan tingkat lanjut yang langka. Hanya ada sedikit pemain di Red Leaf Town yang mampu secara langsung menghadapi Absolute Heaven. Selain itu, mayoritas pemain ini tidak akan memiliki tingkat kemenangan lebih dari 60%. Sedangkan untuk pemain yang akan memiliki tingkat kemenangan 80% ke atas, di seluruh kota Daun Merah, hanya Dewi Salju yang terkenal yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Itu benar-benar mustahil bagi pemain lain. Selain itu,
Jika surga absolut harus mengerahkan segenap kekuatannya, bahkan Dewi Salju tidak akan bisa menahannya. Sekarang Absolute Heaven kehilangan satu level, ada kemungkinan besar bahwa itu karena dia secara tidak sengaja sekarat saat melakukan quest dengan tingkat kesulitan tinggi. Namun, setelah mendengar South Wolf berkata demikian, ekspresi Absolute Heaven tiba-tiba berubah suram, suasana hatinya berubah sangat masam. Tidak mungkin kan? Apakah kamu benar-benar dibunuh oleh seseorang? Siapa yang melakukannya? Jangan bilang kamu pergi dan memprovokasi Dewi Salju, salju lembut. Kamu tidak bisa sebodoh itu kan? Berani memprovokasi dia. Petik 2. Melihat ekspresi gelap Absolute Heaven, South Wolf segera tahu bahwa dia menebak dengan benar. Dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba mengeluarkan semua alkohol di mulutnya. Bab 149, Membekukan Bayangan. Aku bukan orang bodoh. Mengapa aku menggali kuburan aku sendiri dengan memprovokasi salju lembut? Absolute Heaven menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak memprovokasi Gentle Snow, lalu siapa yang membunuhmu? Aku ragu ada ahli lain seperti dia di seluruh kota Daun Merah. South Wolf tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi penasaran. Berdasarkan informasi yang ia peroleh, para ahli di kota Daun Merah hanya berjumlah sangat banyak. Jika itu bukan ahli tingkat atas seperti Gentle Snow, mungkinkah ada ahli tingkat atas lain yang muncul di Redleaf Town tanpa dia sadari? Rasa penasaran South Wolf sangat menusuk kebanggaan Absolute Heaven. Dia dengan erat mencengkeram tinjunya ke titik di mana darah hampir keluar. Dia telah menghabiskan waktu yang lama untuk merencanakan dan menyiapkan begitu banyak tindakan. Awalnya, dia memiliki kemungkinan 100% untuk membunuh Si Feng. Namun, tingkat di mana Si Feng meningkatkan kekuatannya telah jauh melampaui estimasi Absolute Heaven. Melihat keheningan Absolute Heaven, South Wolf tidak bisa menahan senyum. Dia sekarang bahkan lebih tertarik pada ahli yang berhasil membunuh Absolute Heaven. Absolute Heaven, kamu tahu apa yang menjadi tugasku kan? Sekarang pakar seperti itu telah muncul di Redleaf Town. Aku perlu tahu siapa orang itu. South Wolf memandang Absolute Heaven, bertanya dengan nada rendah. Ekspresi Absolute Heaven berubah cemberut. Dia sama sekali tidak ingin memberitahu siapapun tentang masalah memalukan ini, belum lagi menceritakannya kepada serigala selatan di hadapannya. Absolute Heaven telah mempertahankan rekor tanpa kerugian selama 3 tahun penuh. Namun, hari ini catatan itu terkoyak oleh Si Feng yang tidak dikenal. Terlebih lagi, hari ini bahkan adalah hari besar di mana dia harus bergabung dengan Underworld. Dengan kejadian seperti itu terjadi, itu pasti akan mempengaruhi posisinya di dunia bawah di masa depan. Hah, aku bisa mengerti bagaimana perasaanmu sekarang. Kamu telah berhasil bergabung dengan Underworld setelah banyak kesulitan. Namun, kamu segera bertemu dengan kejadian seperti itu. Ini pasti akan berdampak besar pada suasana hati kamu. Namun, ini pekerjaan aku. Jika kamu tidak bekerja sama, sebagai anggota luar, kamu mungkin akan dikeluarkan dari organisasi. Kamu harus berpikir jernih tentang keputusan kamu, kata South Wolf dengan tegas. Kamu, Absolute Heaven sangat diperburuk. Namun, dia tidak bisa membalas kata-kata Wolf Selatan sama sekali. Dia hanya bisa dengan paksa menekan amarah yang membara di dalam hatinya, berkata dengan nada rendah, orang itu pendekar bernama Ye Feng. Pendekar pedang Ye Feng? Bukankah itu Ye Feng yang membersihkan mode neraka makam bulan gelap bersama dengan salju lembut? South Wolf berpikir keras. Aku pernah melihat rekaman pertarungannya sebelumnya.
dan aku juga menganalisis kekuatannya. Dia memang ahli, tetapi hanya sampai standar normal. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan Underworld sama sekali. Sekarang, setelah dia benar-benar berhasil membunuhmu, sepertinya dia sebelumnya telah menyembunyikan cukup banyak kekuatannya. Petik 2. Kekuatan tersembunyi apa? Itu hanya keberuntungan bodoh. Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkannya, tetapi nyala api miliknya sangat kuat. Itu bisa menghancurkan peralatanku selama pertempuran, dan nyala api itu sangat mengurangi bahkan keawetan senjata perak rahasiaku. Jika bukan karena nyala api itu, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhku sama sekali, Absolute Heaven berkata dengan jijik. Api itu bahkan bisa menghancurkan peralatan, dan bahkan senjata perak rahasia tidak bisa menghalanginya? Southwolf menjadi lebih penasaran. Aku ingat kalau pendekar pedang tidak memiliki keterampilan seperti itu. Itu harus semacam keterampilan peralatan khusus. Namun, jika bahkan senjata rahasia perak tidak dapat memblokirnya, keterampilannya pasti bukan sesuatu yang sederhana. Kualitas peralatan khusus ini harus sangat tinggi. Itu pasti peralatan atau item spesial Dark Gold yang diperingkatkan. Namun, bahkan item Dark Gold tidak akan memiliki efek yang kuat. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah item peringkat epic. Petik 2. Pangkat epic. Absolute Heaven sangat heran. Tidak mungkin kan? Saat ini, aku bahkan belum mendengar berita tentang seseorang yang mendapatkan item berperingkat Dark Gold. Namun dia, sebagai pemain independen, dapat memperoleh item peringkat epic? Petik 2. Apa yang ada di sana untuk terkejut? Domain dewa dipenuhi dengan misteri. Bahkan jika itu hanya pada tahap permainan ini, tidak ada kejutan untuk mendapatkan item peringkat epic. Di dalam Underworld, sudah ada lebih dari satu orang yang mendapatkan item peringkat Dark Gold. Tapi ini memang pertama kalinya aku mendengar tentang item peringkat epic. Namun, ini masih tebakan aku. Itu membutuhkan penyelidikan lebih dalam. Wajah Southwolf dipenuhi dengan kegembiraan. Berpikir bahwa dia bisa mendapatkan informasi seperti itu, bahkan jika itu hanya kemungkinan, dia masih bisa menerima hadiah yang cukup dari atasan. Jika dia bisa mengkonfirmasi informasi ini, dia bahkan mungkin bisa meningkatkan posisinya dalam Underworld lebih lanjut. Aku sudah menyampaikan semua informasi yang ingin disampaikan dunia bawah kepadamu. Sekarang aku akan pergi dan menyelidiki tentang nyala api itu. Jika itu benar-benar item peringkat epic, selama Ye Feng menyerahkan api itu, dengan mempertimbangkan tekniknya, dia mungkin bisa menjadi anggota luar dunia bawah. Dalam periode ini, kamu harus menghindari mencari dia untuk masalah. Lagi pula, kalian mungkin rekan di masa depan, kata Southwolf sambil tertawa saat dia pergi dari bar. Sialan, melihat sikap Southwolf yang tidak peduli ketika dia pergi, Absolute Heaven tiba-tiba meninju tinjunya ke atas meja. Botol-botol bir di atas meja semuanya jatuh ke tanah, pecah menjadi beberapa bagian. Rawa senyap, Stream Falls. Si Feng saat ini memimpin Blackie dan Lonely Snow untuk menyerang ular hijau jade berkepala 3. Siluman iblis berkepala 3. Elit langka. Level 16. HP 15.000 per 15.000. Elit rare tidak jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan monster elit normal pada tingkat yang sama. Sangat jarang bagi pemain untuk bertemu satu, maka mengapa itu disebut rare elit? Namun, bahkan elit langka ini telah menetapkan poin respawn. Hanya saja, mereka memiliki banyak lokasi yang dapat mereka tumbuhkan, jadi tidak mudah untuk menemukannya.
Hasil rampasan elit langka jauh lebih baik daripada elit normal. Karenanya mengapa banyak pemain menyukai rare elites? Hanya ada total 5 elit langka di rawa senyap. Di antara mereka, yang paling lemah adalah ular iblis berkepala 3. Juga, ketika rare elit meninggal, mereka hanya akan respawn 2 hari kemudian. Setelah membawa Blackie dan Lonely Snow ke level 10, si Feng sendiri mencapai level 11 juga. Dia merasa bahwa mereka seharusnya bisa membunuh Demon Snake berkepala 3, maka dari itu mengapa mereka menghabiskan banyak waktu mencarinya. Brother Feng, kecepatan gerakan elit langka ini terlalu cepat. Aku sama sekali tidak bisa mendaratkan serangan itu. Blackie terus-menerus menggunakan panah gelap untuk menyerang iblis ular berkepala 3. Namun, ular iblis sangat cepat dalam gerakannya. Itu bisa menghindari semua panah hitam yang terbang dengan mudah. Tidak ada masalah. Kamu hanya perlu menggunakan kutukan untuk melemahkan kecepatan dan kekuatan iblis-iblis berkepala 3, kata si Feng dalam obrolan pesta. Sebelumnya, mereka mendapatkan banyak barang bagus dari menggiling Swamp Hippos. Di antara item-item itu adalah buku keterampilan kutukan melemah untuk Cursemancer. Skill itu mampu mengurangi semua atribut target sebesar 15%, damage ditangani 15%, dan meningkatkan darkness damage target yang diterima 10%. Itu adalah salah satu keterampilan khas Cursemancer. Selain Evil Whip yang mengikat dan membatasi Trisnake Demon berkepala 3, dan juga Lonely Snow's Chase and Break, si Feng dapat dengan mudah menangani monster ini. Bentuk serangan utama The Three-Head Snake Demon adalah serangan racun jarak jauh. Racun ini sangat mengerikan, dan bahkan level 15 MT tidak akan bisa menahan kerusakan yang disebabkan oleh racun itu. Selain itu, antidot dasar benar-benar tidak efektif melawannya. Sisi baiknya, iblis ular 3 kepala memiliki kerusakan fisik yang sangat rendah. Selain itu, 3 Snake Demon Iblis memiliki pertahanan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan hippo berkulit baja. Hanya serangan normal si Feng saja yang bisa menangani minus 150 kerusakan pada Snake Demon. Selain efek damage amplification dari Thundering Strike, setiap serangan normal si Feng dapat menangani hampir minus 200 kerusakan. Jika dia menggunakan skill, maka damage yang diberikan akan melebihi 300 hingga 400 poin. Dengan hanya 15.000 HP, Raja Ular 3 kepala tidak memiliki peluang sama sekali melawan kerusakan yang menakutkan dari si Feng. Setelah 10 menit atau lebih, ular berkepala 3 mengeluarkan tangisan sedih, tubuhnya menabrak sungai. Itu juga menjatuhkan 5 potong item. Brother Feng, keberuntungan kamu baru-baru ini semakin baik. Itu bahkan lebih baik daripada milikku sekarang. Melihat sejumlah besar barang bagus yang jatuh dari monster yang dibunuh si Feng, Blackie mau tidak mau berkomentar aneh. Menurut ingatannya, keberuntungan si Feng sebelumnya tidak terlalu baik. Bahkan jika si Feng membunuh monster elit, paling-paling dia akan mendapatkan sepotong peralatan perunggu. Sekarang, dia akan mendapatkan setidaknya 3 potong peralatan perunggu, dan bahkan bahan langka atau buku keterampilan. Benar-benar tak terduga. Hahaha, ini rahasia. Si Feng tersenyum. Dia secara alami tidak akan mengungkapkan bahwa itu karena kontribusi berkah bayangan. Efek dari 3 poin di luck itu bukanlah sesuatu yang bisa diraih Blackie. Si Feng kemudian mengambil barang rampasan itu, menemukan barang yang sangat akrab. Bukankah ini pembekuan bayangan? Hal ini benar-benar membawa kembali kenangan. Petik 2. Saudara Feng, apa yang jatuh? Tanya Blackie.
Lonely Snow juga sangat ingin tahu. Panen kami cukup bagus. Kami mendapat 2 peralatan perunggu level 15, 1 peralatan besi misterius tingkat 15, 1 gulir teleportasi dungeon yang langka, dan 1 barang konsumsi, bayangan beku. Kami benar-benar mendapatkan jackpot dengan ini. Si Feng menampilkan atribut pada semua item agar keduanya dapat melihat. Sekarang ular berkepala 3 sudah mati. Itu akan memakan waktu 2 hari lagi sebelum respawn. Mari kita lanjutkan menggiling kuda rawa, lalu. Petik 2. Sama seperti Si Feng dan yang lainnya akan terus menggiling hipos rawa. Si Feng tiba-tiba menerima permintaan komunikasi. Siapa South Wolf? Si Feng memandang ide penelepon, menemukan bahwa itu adalah orang asing. Selain itu, tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Karena itu adalah seseorang yang aku tidak kenal, mari kita tolak saja. Mengatakan demikian, Si Feng menolak panggilan itu. Bab 150, Lembah Sungai Star. Setelah Si Feng menolak panggilan itu, ia terus mencari rawa hipos. Dia benar-benar menolak. South Wolf melihat pemberitahuan penolakan, merasakan perasaan tidak nyaman di hatinya. Biasanya, mereka yang memiliki kedudukan sosial dengan sungguh-sungguh ingin bercakap-cakap dengannya untuk membentuk ikatan persahabatan. Namun sekarang, dia benar-benar bertemu dengan situasi seperti ini. Itu jelas yang pertama baginya. Namun, yang di atas sudah memberinya perintah untuk melakukan kontak dengan Si Feng. Oleh karena itu, dia hanya bisa menanggungnya dan terus berusaha menghubungi Si Feng. Setelah dia melaporkan informasi tentang Si Feng dan nyala api, Underworld melakukan analisis tentang efek nyala api. Mereka segera menemukan bahwa nyala api itu pasti sangat berharga, dan ada lebih dari 70% kemungkinan bahwa itu bisa menjadi item peringkat epik. Oleh karena itu, South Wolf ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Si Feng untuk mendapatkan api untuk dunia bawah. South Wolf menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya. Dia kemudian mengirim permintaan komunikasi lain ke Si Feng. Namun, setiap permintaan komunikasi ditanggapi dengan penolakan. Sampah. Aku tidak percaya ini. Mari kita lihat berapa lama kamu dapat terus menolak panggilan aku. South Wolf mengirim permintaan komunikasi sekali lagi. Ini semakin menjengkelkan. Si Feng menolak permintaan itu sekali lagi. Dia kemudian menyesuaikan pengaturan sistem untuk berhenti menerima panggilan dari orang asing. Setelah mematikan antarmuka sistem, Si Feng tiba-tiba merasa bahwa dunia menjadi jauh lebih damai dan tenteram dari sebelumnya. Pemimpin, aku menemukan tempat yang sangat istimewa di sini. Sungai-sungai sebenarnya mengalir di udara. Ada juga banyak ikan berwarna emas yang berenang di sungai berwarna perak. Lagi pula, ikan-ikan ini semuanya elit khusus level 20. Lonely Snow tiba-tiba berkata dalam obrolan pesta, suaranya mengandung kegembiraan luar biasa. Sekelompok ikan elit tingkat 20? Bukankah ini terlalu berlebihan? Lonely Snow, apakah kamu yakin kamu melihatnya, kan? Blackie sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lonely Snow. Elit khusus. Mereka jauh lebih kuat dari monster elit biasa. Alasannya, elit khusus sangat luar biasa di bidang tertentu. Jika itu bukan dalam hal kecepatan, maka itu bisa dalam hal kekuatan, sihir, atau sesuatu yang lain. Ada sangat sedikit elit khusus di domain dewa, dan kelangkaannya sebanding dengan elit langka. Belum lagi menemukan sekelompok elit khusus, bahkan bertemu dengan satu pun sangat sulit. Itu benar. Jika kamu tidak mempercayai aku akan mengirimkan fotonya kepada kamu.
Petik 2. Setelah melihat gambar itu memang seperti yang dikatakan Lonely Snow. Lokasi dalam gambar itu seperti negeri ajaib di bumi, sangat indah. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa rawa Silen yang gelap dan basah akan memiliki lokasi seperti itu di dalamnya. Ada ratusan ikan emas besar di Sungai Perak, dan mereka semua bersinar cemerlang, menciptakan pemandangan yang mempesona. Ikan berwarna emas. Si Feng memasuki pemikiran yang mendalam saat dia melihat ikan emas di sungai. Tiba-tiba, dia memikirkan kemungkinan, apa koordinatnya? Aku akan segera datang. Petik 2. Ketika si Feng dan Blacky tiba di sungai berwarna perak, mereka menemukan bahwa sungai ini benar-benar bergerak dalam posisi, meskipun bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Si Feng dan Blacky hanya berhasil menemukan sungai ini karena Lonely Snow terus-menerus mengikutinya. Seperti yang diharapkan, ini adalah lembah Sungai Star. Si Feng tersenyum. Lembah Star River adalah salah satu keajaiban yang jarang terlihat di God's Domain. Keajaiban ini biasanya akan muncul di peta yang berada di bawah level 50. Setiap pemain yang dapat memenuhi keajaiban seperti itu semuanya sangat beruntung, karena pertemuan ini mewakili peluang. Si Feng pernah mendengar tentang pemain yang mendapatkan item peringkat emas murni dari lembah Sungai Star. Bahkan ada pemain yang mendapatkan item peringkat epik, menyebabkan orang lain merasa iri. Namun, ada juga rumor bahwa orang itu hanya berbohong. Saudara Feng, bagaimana kita menghadapi ikan emas besar ini? Blacky merasakan sakit kepala datang hanya dari melihat semua ikan emas besar berenang di sungai berwarna perak. Ikan emas, elit khusus, level 20, HP 100.000 per 100.000. Mengabaikan penindasan level, serangan, dan pertahanan ikan emas, hanya 100.000 HP mereka sudah cukup untuk membuat seseorang putus asa. Ikan emas ini berenang di sungai yang mengambang di udara. Aku sebelumnya sudah mengujinya sebelumnya, dan aku tidak bisa mendaratkan serangan sama sekali. Namun, jika kita hanya bergantung pada serangan magis Blacky, kerusakan yang ditangani bahkan mungkin tidak cocok dengan kecepatan pemulihan ikan emas. Lonely Snow berkata, "Pemimpin, apakah kamu punya ide bagus?" Petik 2. Mari kita lihat sekelilingnya dulu. Kami mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk, kata si Feng. Itu juga pertama kalinya si Feng bertemu dengan Star River Valley. Jika keberuntungan mereka bagus, mereka mungkin menerima panen besar, bahkan mungkin mendapatkan 1 atau 2 potong item peringkat emas murni. Blacky dan Lonely Snow mulai mencari di seluruh wilayah lembah Sungai Star. Setelah mencari lebih dari 10 menit, Blacky menemukan seorang lelaki tua mengambang di udara. Tetua itu memegang pancing, memancing. Saudara Feng, aku menemukan NPC di sini, kata Blacky bersemangat. Aku akan segera ke sana, kata si Feng, juga menjadi bersemangat. Tetua NPC disebut Faust, dan dia adalah NPC level 100 yang mampu dengan mudah menekan si Feng dan yang lainnya. Tetua yang terhormat, bisakah kami membantu kamu dengan sesuatu? Si Feng berkata dengan hormat. Tetua, Faust, tampaknya tidak pernah mendengar si Feng berbicara. Kelopak matanya tetap tertutup saat dia memancing dengan tenang. Dia tidak bisa tuli kan? Kata Blacky. Dia tidak bisa menjadi orang tuli kan? Aku menduga bahwa pendengarannya terganggu. Lagi pula, pengaturan NPC adalah pengaturan seorang lelaki tua, jadi pendengarannya seharusnya memburuk. Dia seharusnya bisa mendengar kita jika kita berbicara lebih keras. Lonely Snow menggelengkan kepalanya.
Orang tua ini adalah Faust Agung. Kamu para petualang benar-benar tidak sopan, berani benar-benar berbicara tentang lelaki tua ini sedemikian rupa. Orang tua ini akan memberimu 2 hukuman. Faust tiba-tiba membuka matanya. Mengambang di udara, dia menatap Blackie dan Lonely Snow saat dia berbicara dengan nada marah. Omong kosong, NPC ini tidak bereaksi terhadap pujian, tetapi langsung bereaksi ketika kita berbicara buruk tentangnya. Bukankah IQ-nya terlalu tinggi? Blackie terkejut. Lonely Snow juga sangat terkejut. Namun, sebelum mereka berdua pulih dari keterkejutan mereka, Faust dengan santai mengacungkan jari pada mereka. Mereka berdua tiba-tiba melayang tinggi ke udara, sebelum jatuh ke tanah, hampir sekarat karena jatuh. Setelah mengajar 2 pelajaran, Faust mulai memancing sekali lagi. Kalian berdua. Si Feng tertawa ketika dia berbicara dalam obrolan pesta. NPC di domain dewa memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Ini terutama berlaku untuk hampir semua NPC tingkat tinggi. Mereka sama sekali berbeda dari Yo rata-rata. Kalian harus memperlakukan NPC yang kuat dengan rasa hormat di masa depan. Kali ini, Faust bisa dianggap telah memberimu pelajaran ringan. Jika dia menjadi benar-benar marah, ada kemungkinan dia bahkan mungkin membunuhmu. Petik 2. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, banyak pemain yang kurang menghargai NPC. Pada akhirnya, mereka terbunuh oleh NPC tersebut. Si Feng bahkan telah melihat kasus yang lebih parah di mana NPC akan membunuh seorang pemain setiap kali mereka bertemu. Kakak Feng, mengapa kamu tidak mengatakannya sepagi itu? Blackie mengeluh. Aku ingin mengatakannya, tetapi kalian berbicara sebelum aku punya kesempatan untuk mengatakan apa-apa. Si Feng mengangkat bahu, menyingkirkan kesalahan. Sama seperti Si Feng hendak mengungkapkan strateginya, pemberitahuan pesan sistem terus-menerus terdengar. Satu demi satu, notifikasi pesan menciptakan simfoni bip. Si Feng menjadi terdiam. Dari mana datangnya begitu banyak pesan? Mengapa Southwolf lagi? Si Feng tidak berpikir bahwa orang yang disebut Southwolf ini akan gigih. Orang itu sebenarnya mengirim beberapa ratus pesan. Dia benar-benar gila. Apakah kamu berani menerima panggilan suara? Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu membaca ini? Aku tahu kamu membaca ini. Ada peluang besar menunggu kamu sekarang. Kamu sebaiknya segera menghubungi aku. Petik 2. Melihat pesan-pesan ini, berbicara dari perspektif tertentu, orang yang disebut Southwolf ini memang orang yang sangat hebat. Si Feng sangat ingin tahu tentang mengapa orang ini berusaha mencarinya. Dia juga tidak bisa terus melibatkan dirinya dengan orang ini, jadi dia menyesuaikan pengaturan sistem untuk memungkinkan panggilan dari orang asing lagi.